Halo teman-teman semua, gimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya dan sukses selalu buat teman-teman semua ya. Doa terbaik buat teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan belajar ya teman-teman, bagaimana sih cara mengolah data menggunakan pivot ya. Kenapa harus pivot ya? Karena pivot ini yang paling bagus sih teman-teman untuk mengolah data ya. Jadi data bisa kita customize ya. Jadi kita bisa customize sesuai keinginan kita teman-teman ya. Karena biasanya ya kita punya data itu bisa sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu ya teman-teman ya. Apalagi di perusahaan-perusahaan besar ya. Contohnya di sini saya sudah membuat data sederhana ya teman-teman ya sampai tanggal 6 Mei ya. Ada 900 baris teman-teman, ada 900 faktur ya. Penjualan selama 6 hari misalnya teman-teman ya. Oke, di sini ya. Bisa dilihat nih, oh iya tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei ya. Oke teman-teman, oh ya teman-teman udah paham filter ya, tinggal di sini aja ya teman-teman ya, klik di sini ya, filter. Ya kalau mau lepas filter ya tinggal klik lagi. Oke kita langsung balik lagi ya, gimana cara mengolah data menggunakan pivot. Kita blok dulu teman-teman ya, langkah pertama kita blok ya. Data mana aja sih yang mau kita masukkan di pivot ya. Oke misalnya kita mau pivot semua data ini teman-teman ya, mulai dari kolom B ya sampai kolom L ya. Terus baris pertama ya, headernya atau judul kolom sampai baris misalnya sampai 900. Oke langsung kita blok aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman udah paham ya cara ngeblok eh, ngeblok yang sampai ribuan gini ya teman-teman ya, atau ratusan ya, tinggal control shift ya, control shift terus kalau pakai mouse tinggal klik di sini ya, control shiftnya jangan dilepas dulu, klik atau pakai tanda panah ke bawah ya, misalnya gini teman-teman ya, control ya. Kalau control shift kalau shift tanda panah bawah kan begini ya teman-teman ya. Nah kalau kontrol dia langsung ke bawah teman-teman. Oke. Begitu juga sebelah kanan ya. Kontrol shiftnya jangan dilepas. Terus tanda panah kanan. Oke. Ya itu trik buat yang mungkin ada yang belum paham ya teman-teman ya. Biar cepet cara ngebloknya. Oke kita langsung masuk ke insert teman-teman ya. Insert ya. Insert. Artinya kita tambahin apa gitu. Di sini banyak. Nah kita pilih pivot. Oke. Ini ada tulisan pivot table ya. Nah, oke di sini ada dua pilihan, pilih data table atau range yang sudah ada nih yang udah kita pilih ya dari kolom B1 sampai L924 ya. Nah, kalau ini menggunakan data eksternal tapi kita nggak perlu bahas dulu di sini ya. Nah, kalau ini ada dua pilihan juga mau di worksheet yang baru atau di worksheet yang ini aja. Tapi disarankan di worksheet yang baru aja ya teman-teman ya. Biar nggak campur aduk datanya. Oke, ini udah otomatis dipilih ini ya. Kita langsung oke aja. Set ya. Oke, ini muncul ya area pivot ya teman-teman ya, dan di sini sudah disediakan ininya ya, apa ya, shortcutnya ya gitu. Nah, untuk nanti kita custom. Oke kita mulai dari langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lihat dulu nih teman-teman ya, ini yang ada di sini itu adalah judul kolom tadi ya teman-teman ya, dari kolom B sampai kolom kolom L ya. Nih kita lihat ya, nih total nomor waktu sampai total gitu ya, tanggal ya. Nih mulai dari tanggal, nomor waktu sampai total. Oke. Nah, jadi langkah pertama teman-teman adalah kita pahami dulu ya teman-teman ya, gimana sih cara mengambil data pivot ya, menggunakan pivot. Nah, filter ini biasanya digunakan untuk ngefilter. Misalnya data nama customer di sini kan banyak ya nanti. Nah, kita bisa pilih mau menganalisa atau mengambil data customer siapa aja sih gitu. Tapi ini kita skip dulu ya. Nanti ini sesuai kebutuhan aja. Karena di row-nya di kolomnya juga nanti bisa difilter juga gitu teman-teman. Jadi ini antara butuh dan nggak butuh sih gitu. Oke, ini kolom. Jadi ini nanti yang akan muncul ya datanya di kolom, nyebar ke sebelah kanan gini teman-teman ya. Oke, dia akan ke kanan ya. Kalau row ini dia akan ke bawah sini teman-teman. Oke. Kalau value ini berarti nilainya teman-teman ya. Misalnya di kolomnya tanggal 1 di sini Toko Budi nilainya berapa, 5 juta, itu biasanya di sini value. Oke kita langsung tarik aja teman-teman ya, misalnya kita teman-teman mau mau melihat data apa nih teman-teman ya, menganalisis data apa. Oh oke, aku mau melihat penjualan per customer. Oke langsung aja nih teman-teman, bisa diklik
dia akan otomatis ya masuk row. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman mau custom, nggak mau otomatis, tinggal ditarik aja ya teman-teman ya. Nama customer nih, arahin ya. Mouse tahan, tarik. Oke, muncul nih di sini teman-teman ya. Jadi total customer kita ini ada berapa ya? 15. Oke. Ada toko Andika, toko Budi, toko Bunda. Nah, jadi itu dari data ini semua teman-teman ya, dari data mentah ini ya. Cuma kalau di sini kan dia per faktur ya teman-teman ya. Biasanya kita narik data dari sistem kan dia per faktur ya, dan banyak banget. Misalnya Siningsih ini bisa ada berapa faktur gitu ya, Siningsih ya. Siningsih. Jadi di sini tuh enaknya pivot itu bisa kita custom teman-teman. Kita mau review penjualan atau data apa gitu, AR atau apapun lah. Jadi lebih bisa disimplify atau di customize sesuai kebutuhan teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau mau presentasi atau mau ngasih laporan ke tim gitu ya. Oke, lanjut lagi nama customer. Misalnya teman-teman mau lihat apa sih dari nama customer ini? Oh, penjualan gitu ya. Langsung aja. Ini total ini teman-teman ya. Total ini berarti tadi nilai invoice ya. Oke. Kita tarik ya ke value. Nah, ini kelihatan teman-teman. Ini kita bisa ganti dulu ya formatnya ya. Ribuan ya. Pemisah 3 angka. Oke. Nah, jadi kelihatan di sini teman-teman nih. Toko Andika total penjualannya itu 11 juta, Budi 15 juta, Bunda 20 juta ya. Oh, misalnya teman-teman mau ngelihat mau mengurutkan penjualan terbesar siapa sih gitu, tinggal klik kanan aja ya teman-teman ya. Ini ada sort, kita sortir ya. Sort berarti largest to smallest ya teman-teman ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sort. Nah, tuh enaknya pivot gitu teman-teman. Jadi untuk bahan analisa manajemen tim gitu, tinggal kita screenshot, share di grup WhatsApp gitu ya. Jadi ketahuan semua teman-teman ya. Oh, ternyata paling tinggi sekarang itu toko Purnomo loh, 23 juta selama 6 hari gitu. Toko Andika baru 11 juta. Jadi ini kan bisa jadi bahan review ya. Andika ini kenapa kecil sekali gitu. Nah, misalnya kita mau lihat nih teman-teman, tanggal tanggal berapa aja sih dia penjualannya yang tertinggi gitu ya. Toko-toko ini gitu. Nah, ini kita bisa tambahin nih teman-teman ya, tanggal. Mau di row bisa, mau di kolom bisa ya. Nanti sesuai kebutuhan teman-teman aja. Misalnya di row ya. Nah, itu kelihatan teman-teman ya. Si Purnomo ini ternyata penjualan paling tingginya itu di tanggal 1 ya. Tanggal 4. Nah, jadi kita bisa analisa ya, di tanggal 4 ini ada apa sih waktu itu? Apakah hari besar atau emang kita lagi ada promo waktu itu gitu. Jadi enaknya gitu. Jadi kita bisa tahu sih kinerja kita selama ini gitu. Nah, kebetulan di sini saya emang ada data selama 6 hari teman-teman ya. Jadi biar lebih simpel ya, kita nggak usah sampai bulanan gitu. Nah, jadi makanya pivot ini penting nanti kalau misalnya kita narik data per bulan atau per tahun, wah itu kan banyak banget ya. Nah, dengan adanya pivot ini enak banget teman-teman. Oke, misalnya teman-teman ini terlalu panjang ke bawah nih, kalau misalnya saya punya customer sampai 1000, terus selama 1 bulan kan kali 30 hari 30.000 baris dong gitu ya. Nah, ini bisa kita pindahin teman-teman. Ini bisa, oh iya, untuk tanggal kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi ini kita pindahin aja dari row ke kolom ya. Nah, tuh tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, ini tinggal dipindah-pindahin aja teman-teman ya. Jadi dia langsung pindah ke kanan nih teman-teman ya. Karena ini tanggal ini saya pindahkan dari row ke kolom. Jadi dia otomatis dia akan ke kanan gitu teman-teman. Oke, pencet oke. Nah, jadi di sini kan kelihatan ya teman-teman ya. Penjualan tertinggi sekarang itu toko Purnomo ya. Terendah toko Andika, terus kita mau lihat toko Purnomo paling tinggi ngambilnya tanggal berapa sih? Tanggal 5 gitu ya. Tanggal 4 gitu ya. Jadi ini bisa buat kita analisa teman-teman gitu. Enaknya kalau pakai pivot gitu. Oke, misalnya sekarang teman-teman mau melihat penjualan per barang gitu ya. Ya, ini tinggal ditambahin aja teman-teman ya. Ambil dari sini ya. Nama barang ya. Nah, oke. Nah, jadi dia nanti posisinya di sini teman-teman. Jadi toko Purnomo ini datanya adalah nama barang gitu ya. Baju berapa sih dia, celana berapa gitu. Atau dibalik bisa teman-teman. Misalnya kita balik nih, penjualan per barang ya. Paling tinggi apa sih? Misalnya oh, toko sukses gitu. Kalau untuk celana toko Bunda gitu ya. Atau misalnya teman-teman maunya nama barang aja, ini nggak usah nama customer-nya,
Ini tinggal tarik ke atas ini aja, atau ini di unchecklist aja ya teman-teman ya, nama barangnya dihilangin checklistnya, nama customernya ya. Tuh, jadi kelihatan teman-teman penjualan per barang. Nah, ini kita tinggal sortir ya, klik kanan sort dari largest to smallest ya. Nah, jadi kelihatan teman-teman, oh penjualan tertinggi selama ini tuh selama 6 hari ini lemari ya, ternyata gitu. Nah, jadi kita juga bisa lihat penjualan lemari tertinggi itu di tanggal berapa sih? Oh, ternyata di tanggal 4 gitu. Nah, di sini juga kelihatan ya teman-teman ya, paling rendah baju gitu ya. Kemudian secara total kita bisa lihat penjualan secara totalnya ini naik apa turun sih gitu. Nah, ternyata naik, tanggal 1 31 juta, tanggal 3 39, tanggal 5 46, dan tanggal 6 49 juta, total 240 juta. Jadi enak ngebacanya teman-teman gitu ya. Atau misalnya per kota gitu ya, ini nama barang ya, kita hilangkan dulu ya. Kota mana kota ya? Alamat kota. Tuh kelihatan teman-teman, tinggal kita sort lagi ya. Sort lagi ya. Ya misalnya setiap kota ada beberapa toko gitu ya, jadi kita perlu tahu kota mana aja sih yang penjualan tertinggi. Oh, ternyata di Jakarta ya teman-teman ya. Oh, ternyata karena emang pasarnya paling besar gitu. Terendah ternyata di Bekasi gitu. Jadi teman-teman bisa nanti meeting sama cabang Bekasi mungkin gitu ya. Ini penjualanmu kok paling rendah ya, kamu kok kalah sama Ambon gitu. Enaknya gitu teman-teman. Oke teman-teman, oh ya ini kan banyak yang ngeluh juga ya teman-teman ya. Misalnya nih, row ini ada beberapa ya. Misalnya kota, terus kita tambahin nama customer ya. Kita tambahin nama barang. Nah, ini banyak teman-teman yang ngeluh nih, kalau misalnya mau ngelihat data, dia akan semakin ke bawah ya teman-teman ya. Emang tampilan pivot modern seperti ini sih teman-temannya, dia akan ke bawah terus ya. Jadi kalau kita tambahin kolom, ini misalnya kita tambahin row ya, ada 10 row, dia akan ke bawah 10 ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi ngelihatnya itu kurang enak ya. Nah, jadi teman-teman tuh pengennya kebanyakan ya yang teman-teman apa sering tanyain itu gimana sih caranya ini supaya ke kanan gitu loh. Ini toko Purnomo ini di kolom B gitu. Kotanya di kolom A, Purnomonya di kolom B, terus lemarinya di kolom C. Bisa teman-teman ya. Ini bisa kita klik kanan ya. Caranya gimana? Kita klik kanan. Jadi kita ubah ke tampilan klasik teman-teman ya. Ini cara ngerubahin di sini pivot table option. Oke. Ini display ya tampilan ya. Nah, ini kita klik nih checklist nih teman-teman ya, classic pivot table layout ya. Jadi enable dragging of field in the grid ya. Jadi artinya dia bisa ditambahin di sebelah kanan gitu lah. Nah, jadi lebih enak ya teman-teman ya. Tuh jadi Jakarta ya, terus Purnomo gitu. Lemari ada di kolom C gitu. Jadi lebih enak kalau misalnya kita olah datanya gitu. Misalnya ini mau dihilangkan teman-teman, misalnya ini terlalu banyak ya. Totalnya ini terlalu banyak mau dihilangkan, klik kanan aja teman-teman ya. Bebas di kolom ini, di kolom B ya. Ini tinggal di unchecklist aja. Oke. Nah, misalnya Jakarta juga nih, nggak mau unchecklist aja. Tuh kan, kelihatan tuh. Misalnya teman-teman mau apa ya? Oh, ini di hurufnya diulang-ulang gitu ya. Soalnya takutnya nanti pas mau ngolah datanya lagi, ini jadi kosong gitu ya, nggak bisa di formula ya. Misalnya teman-teman mau VLOOKUP atau sum if, count if gitu ya. Klik kanan aja ya teman-teman ya caranya supaya ini diulang-ulang ya. Klik setting ya, layout gitu ya, layout and print. Terus ini repeat item labels ya teman-teman ya. Klik checklist ya. Oke. Di sini juga sama teman-teman ya. Oke. Layout print, repeat item labels. Oke teman-teman ya, jadi kan lebih enak ya ngelihatnya. Nah, jadi misalnya teman-teman cuma butuh dua nih, Jakarta sama apa namanya, cuma nama barang sama customer aja gitu misalnya, kota nggak usah ya. Nah tuh kan lebih enak ya teman-teman ya, jadi datanya lebih simpel, nggak perlu sampai 900 baris ya. Tuh, lebih enak ya ngelihatnya. Misalnya tetap mau pakai subtotal nih per customer, bisa nih. Total Purnomo dia 23 juta, tapi kan ada breakdownnya ya, per lemari penjualan lemari berapa sih dia, 3.600.000.
Jadi ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk pivot. Makanya pivot ini enak banget untuk ngolah data teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa customize sesuai keinginan dan kebutuhan kita ya teman-teman ya. Oke, misalnya customer ini kita hilangkan ya. Nah, jadi misalnya kita lihat ya, ini ada penjualan per barang. Oke, misalnya kita mau tambahin apa lagi ya, chartnya ya, kita masuk ke analyze ini teman-teman ya. Kita mau tambahin chart, mau ngelihat gimana sih tampilan secara gambar kalau mau presentasi di PowerPoint ya. Ini ada kolom, ada line, ada area, bar gitu ya. Nah, jadi misalnya teman-teman mau pakai kolom, tinggal pilih mau kolom apa gitu ya, gini ya. Tuh enak ya, tinggal dipilih aja. Tuh, misalnya kita pakai ini ya. Tuh, oke. Tuh kelihatan teman-teman ya. Nah, ini penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei. Di sini ada nama produknya. Oke. Oh, misalnya teman cuma mau tampilkan barangnya aja, tanggalnya nggak usah gitu ya. Ini dihilangkan ya, tarik ke atas lagi. Sesimpel itu aja teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan penjualan lemari. Oh, paling tinggi itu ternyata lemari ya, setrika nomor 2, meja nomor 3, ternyata baju paling kecil gitu. Jadi dapat dilihat di sini ya teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman mau ganti ini ya, formatnya ya. Nah, tinggal masuk sini aja teman-teman ya, desain. Kita mau ganti ini ya, apa namanya? Chartnya ya. Nah, tinggal kita klik di sini aja, change chart type ya. Misalnya kita mau pie, lebih enak lihatnya ya. Nih, nah, jadi kita langsung klik OK aja. Tuh tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan ya, yang warna biru ini lemari. Oh, ternyata dia paling gede nih penjualannya gitu ya. Paling kecil misalnya, paling kecil itu apa ya? Celana ya. Kita tarik aja ini. Nah, baju ya dari. Nah, kelihatan di sini, kita bisa lihat warnanya di sini ya, baju. Oke. Nah, ini kalau kita butuh chart ya teman-teman. Kalau nggak butuh juga nggak apa-apa. Oke. Ini tinggal delete aja. Oke, di tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Oh ya, ada satu lagi ya. Kalau misalnya teman-teman ada penambahan data gitu ya, itu tinggal kita ganti apa ya, change data source aja ya teman-teman ya di sini. Misalnya gini teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada tambahan data nih. Oke. Ternyata misalnya kita ada tambahan data tanggal 7, tanggal berapa gitu atau data apa gitu ya. Di sini sampai ke bawah misalnya tambahan 5 baris gitu ya. Kita harus change data source-nya teman-teman. Karena kan tadi yang kita blok itu kan hanya sampai baris 924 ya. Jadi kita tinggal masuk sini aja teman-teman, analyze, change data source. Nah, jadi ini kita tinggal blok lagi ya, Ctrl Shift sampai kita klik misalnya datanya nambah nih sampai ini, sampai baris 930 nih. Tinggal klik OK aja teman-teman. Klik OK ya. Terus nanti di sini tinggal di refresh teman-teman ya. Harus di refresh dulu. Nanti dia akan berubah. Nah, ini jadi muncul nih blank nih. Oke, kita balik lagi ya. Nah, oke. Tinggal kita Ctrl Z ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu sih ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa di komen ya teman-teman ya. Misalnya ada yang belum sempat saya jelasin mengenai cara mengolah data menggunakan pivot ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih teman-teman. Jadi enak banget buat teman-teman mau customize datanya ya teman-teman ya. Nah, untuk tampilan pivotnya sih tadi ada dua ya, yang modern sama klasik ya. Ya saya lebih senang klasik sih teman-teman. Jadi per sub data itu akan ditampilkan dalam kolom yang berbeda gitu teman-teman. Kalau yang baru itu kan dalam satu kolom dan terus ke bawah ya. Nah, ya kalau klasik itu bedanya dia akan pindah ke kanan gitu teman-teman. Kayak gini nih kok, kode barang tambahin lagi ya. Row-nya kita tambahin lagi misalnya ya. Ya ini nama customer ya. Alamat kota. Nah, dia akan ke kanan terus teman-teman ya. Jadi lebih enak gitu teman-teman. Nah, kalau yang tampilan modern itu kan dia akan ke bawah terus tapi hanya dalam satu kolom gitu teman-teman ya. Tapi ya tergantung kebutuhan teman-teman aja.
Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga teman-teman sukses selalu di tempat kerjanya dan juga di usahanya ya teman-teman ya, kalau buat teman-teman yang punya usaha. Oke, terima kasih semuanya teman-teman, salam sukses.